Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Sangha Sekti dengan NPM 193 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pertanian organik. Apa sih pertanian organik itu? Pertanian organik atau organic farming adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengolahan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan. Lalu, bagaimana pertanian organik di Indonesia? Pertanian organik di Indonesia diperkenalkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti atau BSB dengan mengembangkan usaha tani sayuran organik di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1984. Pada tahun 2006 terdapat 23.605 petani organik di Indonesia dengan luas area 41.431 hektar, 0,09% dari total lahan pertanian di Indonesia. Pada tahun 2007, luas area pertanian organik di Indonesia adalah 40.970 hektar. Pada tahun 2008, meningkat secara tajam sebesar 409% menjadi 208.535 hektar. Peluang pertanian organik di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif antara lain. Yang pertama, masih banyak sumber daya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Dan yang kedua, teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati, dan lain-lain. Pengembangan selanjutnya, pertanian organik di Indonesia harus ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar global. Oleh sebab itu, komoditas eksotik seperti sayuran dan perkebunan seperti kopi dan teh yang memiliki potensi ekspor cukup cerah perlu segera dikembangkan. Produk kopi misalnya, Indonesia merupakan pengekspor terbesar kedua setelah Brasil. Tetapi pasar internasional kopi Indonesia tidak memiliki merek dagang. Pengembangan pertanian organik di Indonesia belum memerlukan struktur kelembagaan baru, karena sistem ini hampir sama halnya dengan pertanian intensif seperti saat ini. Kelembagaan petani seperti kelompok tani, koperasi, asosiasi, atau koperasi masih sangat relevan. Namun, yang paling penting lembaga tani tersebut dapat memperkuat posisi tawar petani. Prinsip pertanian organik. Yang pertama, prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai salah satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Yang kedua, prinsip keseimbangan ekologis. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus. Sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya, pertanian, peternakan, dan pemanen produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam.
Prinsip yang ketiga, prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjalin keadilan terkait lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, keadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti petani, pekerja, pemproses, penyalur, pedagang, dan konsumen. Yang keempat, prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Prinsip dasar pertanian organik. Prinsip dasar pertanian organik yang dirumuskan oleh IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement, tentang budidaya tanaman organik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan. Lokasi kebun harus bebas dari kontaminasi bahan sintetik. Karena itu, pertanaman organik tidak boleh berdekatan dengan tanaman yang memakai pupuk buatan, pestisida kimia, dan lain-lain yang tidak diizinkan. Lahan sudah tercemar bisa digunakan, namun perlu konversi selama 2 tahun dengan pengelolaan berdasarkan prinsip pertanian organik. Yang kedua, bahan tanaman. Varietas yang ditanam sebaiknya yang telah beradaptasi baik di daerah yang bersangkutan dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga, pola tanam. Pola tanam hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, berwawasan lingkungan menuju pertanian berkelanjutan. Yang keempat, pemupukan dan zat pengatur tumbuh. Bahan organik sebagai pupuk adalah sebagai berikut: berasal dari kebun atau luar kebun yang diusahakan secara organik, pupuk buatan atau mineral, pupuk urea, ZA, SP36 atau TSP, dan KCl tidak boleh digunakan. Dan yang kelima, pengelolaan organisme pengganggu. Semua pestisida buatan atau kimia tidak boleh digunakan kecuali yang diizinkan dan terdaftar pada IFOAM, dan pestisida hayati diperbolehkan. Keuntungan pertanian organik. Yang pertama, pertanian organik berpotensi menghasilkan hasil pertanian cukup tinggi di tengah ancaman kekeringan parah yang terus meningkat akibat perubahan iklim global. Hal ini karena kapasitasnya dalam menahan air yang lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional. Yang kedua, hasil pertanian organik tidak lebih banyak dibandingkan pertanian konvensional, tetapi tetap dapat memberikan keuntungan bagi petani karena harganya lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi diberikan kepada konsumen sebagai kompensasi kepada petani karena menyediakan jasa ekosistem dan menghindari kerusakan lingkungan atau biaya eksternal. Yang ketiga, secara keseluruhan pertanian organik cenderung menyimpan lebih banyak karbon tanah, memiliki kualitas tanah lebih baik, dan mengurangi erosi tanah.
Pertanian organik mengurangi populasi tanah dan air, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta hemat energi karena tidak mengandalkan pupuk sintetis atau pestisida. Dan yang keempat, pertanian organik, jumlah keanekaragaman hayati lebih banyak dari tumbuhan, hewan, serangga, dan mikroba, serta keragaman genetik. Keanekaragaman hayati meningkatkan layanan yang disediakan alam seperti penyerbukan dan meningkatkan kemampuan sistem pertanian untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tantangan pertanian organik. Yang pertama, produktivitas pertanian organik lebih rendah, sehingga jika tidak ada insentif harga untuk produk organik, maka petani akan tertarik berusaha pertanian organik. Yang kedua, pengakuan sebagai pelaku pertanian organik harus melalui proses akreditasi dan sertifikasi. Pembentukan lembaga akreditasi untuk produk tiap sub sektor di Indonesia mungkin belum terpenuhi, karena itu masih memerlukan waktu yang cukup untuk bisa mengembangkan pertanian organik tiap komoditas. Biaya sertifikasi lahan atau produk cukup mahal, tidak terjangkau petani perorangan. Yang keempat, lembaga pendukung kelompok tani, penyuluh, lembaga pemasaran, serta pendukung lainnya harus dipersiapkan. Yang kelima, sikap petani selama ini terlena oleh cara pertanian yang relatif serba cepat, mudah, kebutuhan relatif lebih sedikit, sehingga menjadi tantangan untuk dapat merubah kembali menjadi petani yang tekun, sabar, dan mau bekerja keras. Yang keenam, diperlukan inovasi teknologi pemanfaatan bahan organik yang sederhana, cepat, mudah diaplikasikan, tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses pembuatan dan penanganan sampai pada aplikasinya. Ini merupakan tantangan bagi peneliti. Dan yang ketujuh, diperlukan inovasi teknologi pengembangan peranan organik yang memberikan hasil. Dan ini ada beberapa contoh produk pertanian organik. Yang pertama, sawi organik, telur organik, dan wortel organik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.